Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rahma, peserta Latsar Angkatan 63 dari kelompok 3 nomor absen 21. Pada learning journal kali ini, saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN. Untuk itu, silakan mengikuti pemaparan berikut ini. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini yang pertama adalah kita mengetahui tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Yang kedua adalah mengetahui tentang konsep sistem merit dan dalam pengelolaan ASN. Yang ketiga adalah mengetahui tentang mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Aparatur sipil negara terdiri dari PNS atau pegawai negeri sipil dan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam melaksanakan kedudukannya, ASN berfungsi dan bertugas sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Maksudnya ialah ASN melaksanakan kebijakan pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah sebagai pelayan publik, yaitu ASN memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, ASN berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang dimaksud ialah ASN berfungsi untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Dalam implementasinya, PNS dan PPPK mempunyai hak yang sama, yang membedakan hanya pada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Selanjutnya, mengenai kewajiban ASN. Yang pertama adalah setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan pejabat yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Berikut adalah kode etik dan kode perilaku ASN. Konsep sistem merit adalah pengambilan keputusan dalam pengelolaan SDM yang didasarkan pada kemampuan dan kualifikasi seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, tidak berdasarkan penilaian subjektif seperti afiliasi politik, etnis, dan gender. Mekanisme pengelolaan ASN yang selanjutnya diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 5 tentang ASN, termasuk dalam pengelolaan SDM, dalam organisasi adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen PPPK, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. PNS dapat diberhentikan sementara apabila diangkat menjadi pejabat negara. Yang kedua adalah diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Yang ketiga adalah ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Yang selanjutnya, batas usia PNS adalah 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Berikut adalah mengenai pengelolaan pimpinan jabatan tinggi.
Berikut adalah manajemen organisasi dan sistem informasi ASN. Sekian mengenai Learning Journal Manajemen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.